di mana harga layanan bot fee-nya itu cuma $120 per tahun, murah sekali ya. Jadi saat Anda membayar $120, Anda memiliki beberapa sisi yang bisa Anda ambil sebagai investor, di mana Anda cuma menggunakan bot, ataukah Anda ingin sebagai seorang afiliat marketing, di mana Anda menjalankan bisnisnya doang, atau Anda menggunakan dua-duanya, di mana Anda idealnya itu menjalankan bot sambil menjalankan bisnis gitu loh. Nah, saat Anda ingin menjalankan bisnis saja, profit fee nggak ada dikenakan karena Anda nggak pakai bot. Tapi saat Anda pakai bot, Anda harus membayar profit fee, di mana profit fee-nya adalah 20% dari keuntungan Anda akan disetorkan ke btspro.io dari akun exchange Anda. Jadi tidak ada akses withdraw dari si BTS bot ke akun exchange Anda, nggak ada. Ya, jadi Anda sendiri yang membayar. Kalau Anda tidak membayar, akan di stop, akan di pause gitu loh kan. Nah, 20% ini nggak diambil sama BTS Bot untuk keuntungan dia sendiri. Inilah kerennya si BTS, karena apa? 20% dari profit dari members itu yang disaringkan ke dia, dia akan cashback 75%-nya ke program afiliasi. Itulah kenapa besar sekali potensi penghasilan kita. Kemudian yang $120 per tahun juga 75%-nya dikembalikan ke program afiliasi. Ya, jadi sebenarnya BTS Bot ambilnya murah sekali, ya murah sekali karena kita breakdown per tahun aja itu per bulan aja itu $10 per bulan kan. Jadi kalau dia cuma cashback $75-nya berarti $7,5 berarti $2,5 aja per bulan nih si BTS Bot ambilnya nih, layanan bot fee-nya ini. Nah, dari yang coding yang sangat keren ini, di mana botnya keren banget ya, nanti akan saya jelaskan cara kerjanya. Dengan harga $2,5 tuh sebenarnya kemurahan kalau bagi saya. Tapi beruntung kita ada menemukan CryptoBot yang canggih tapi dengan harga yang bersahabat dengan investasi kita gitu. Nah, yang kedua adalah social copy trade, di mana copy trade ini beda dengan copy trade yang biasa kita kalau udah copy, kita ikut posisi mereka. Kita ikut posisi buy mereka. Enggak, di sini karena sistemnya adalah copy setting, jadi kita mengikuti settingan copy orang. Gimana ya cara merepresentasikannya nanti akan saya jelaskan di belakang. Tapi ini adalah Anda mengcopy setting, bukan mengcopy trading pembeliannya. Oke, nah syarat follower gampang. Anda sudah bayar $120, Anda bisa jadi follower dengan syarat kalau Anda trading balance di exchange Anda ada, terus Anda juga punya alokasi dana untuk profit fee minimal $10 ada, Anda bisa jadi follower ya. Kemudian syarat master ini yang beda. Itulah kenapa saya bilang social copy trade-nya CBTS ini beda. Dia memfilterkan kita sebagai members ya. Untuk yang bisa jualan, kita ngomongnya marketplace si Master Copy deh. Marketplace si Master Copy ini kalau mau listing harus ada banyak syarat. Syaratnya nggak main-main, ya. Yang pertama adalah members harus menggunakan custom pribadi. Jadi dia harus pakai custom sendiri, harus edit sendiri, harus pakai sistem sendiri, nggak boleh ikut-ikutan punya orang. Maksudnya nggak boleh ikut-ikutan punya perusahaan. Perusahaannya udah ada settingan sendiri kan, tapi dia harus setting sendiri lagi, ya. Kemudian dia harus ada portofolio minimal trading pertama dia itu 30 hari ke belakang minimal. Jadi kalau nggak sampai 30 hari nggak bisa masuk ke listing marketplace master copy ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam 30 hari ke belakang itu portofolionya mencapai 10% profitnya atau lebih ya. Kalau kita ngomong di apa di e-commerce ya, biasa kita ngomongnya ini trusted seller ya. Ini udah filter trusted seller gitu loh. Jadi ini kita anggap trusted master karena masternya harus punya portofolio 30 hari, harus punya keuntungan 10% karena kan ada aja orang yang bisa profit 10% dalam 3 hari misalnya. Tapi ternyata hanya karena beruntung pas lagi pasang bot ternyata hype-nya lagi kuat di koin itu langsung naik 30% gitu loh. Kan bisa aja kan. Nah, karena menggunakan data 30 hari yang dirata-ratakan per hari dan dikalikan dengan 30 hari 1 bulan itu, maka datanya akan lebih lebih margin error-nya lebih sedikit gitu. Dan akan lebih nggak bias lah kalau kita ngomong ya. Standar deviasinya nggak tinggi banget. Jadi fleksibilitasnya lebih 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 real gitu. Nah, dengan luncurnya Copy Master pada hari kemarin, maka kita mulai mulai penasaran bagaimana cara follow-nya. Oke, kita langsung mulai dulu. Saya lanjut dulu ya. Tentu saya tetap harus ngomongin apa itu kelebihan BTS Bot. Harusnya ada tambah satu lagi. Tapi karena
baru keluar, mari kita bedah bareng-bareng di sini, belajar bareng-bareng ya. Oke, yang pertama tentu trend following analysis, di mana inilah adalah bot yang bukan sembarang OP, bukan asisten trading doang, bukan, tapi ini ada algoritmanya. Jadi, di mana harga harus memiliki sebuah sinyal menggunakan trend following berdasarkan timing dan harga. Yang di mana juga ada market post screening. Ini kelebihan yang kedua. Kalau ini dikombinasikan, ini udah seperti kita ya, diajarkan bagaimana basket trading. Bener nggak? Udah mirip konsepnya dengan basket trading, di mana kita harus memantau beberapa aset yang terbaik menurut kita, uangnya diarahkan ke sana. Investasi kan konsepnya seperti itu ya, di mana yang lagi tinggi kita invest ke sana, yang di mana lagi tinggi kita pindah ke sana. Dia pindahkan terus ke berdasarkan trend following analysis dengan memantau beberapa market coin. Enggak cuma satu koin kita centang langsung dia main di situ terus, enggak. Kita centang 10 koin, dia mainnya bisa main sampai 10 koin bergantian. Hype mana yang baik, sinyalnya tergantung dari trend following analysis. Oke. Kemudian ada fitur money management yang enggak ada dimanapun, karena Anda bisa alokasikan $10.000 Anda di USDT di exchange Anda cuma mau pakai BTS Bot cuma $1.000, Anda bisa lakukan hal seperti itu di sini. Jadi enggak makan $10.000 Anda mentah-mentah tanpa ada apa-apa gitu. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya, tapi di sini Anda bisa alokasikan dana Anda. Kemudian untuk pengguna baru, tentu saja money management ini sangat baik sekali ya, karena ini membantu Anda menghitungkan default-nya Anda butuh berapa gitu. Anda langsung dikasih, oh Anda butuh berapa, kalau uang Anda nggak cukup nggak dikasih pakai. Kenapa nggak dikasih pakai? Karena kalau saya ambil kesimpulan di sini, BTS Bot tidak ingin Anda tidak tahu saat Anda menekan, oh saya mau pakai BTS Bot. Nggak dikasih kayak gitu. Dia BTS Bot ingin semua membersnya menggunakan bot secara elegan, secara berkelas, di mana kita ngerti apa yang kita lakukan. Kita ngerti apa yang kita isi, kita ngerti apa yang akan terjadi saat kita menggunakan BTS Bot. Oke, kemudian ada yang keempat adalah averaging with confirmation. Ini adalah tools yang membantu kita menghindari market crash yang hectic dan tak terbendung gitu, langsung jatuh aja gitu. Nah, jadi kita nggak bakal terbuka semua pembelian kita, tapi justru kita akan mengamankan di bawah dan kita masih tetap ada penjaga. Ya, ini akan saya jelaskan lagi nanti. Kemudian kelebihan yang kelima adalah 5x rule, di mana Anda bisa menggunakan 5 settingan bot dalam satu akun. Anda bisa follow 5 master dalam satu akun. Bayangin, Anda bisa alokasikan 5 strategi yang berbeda dalam satu akun. Jadi anggap kita bisa pakai 5 bot ya. Anggap kita bisa pakai 5 bot. Jadi harganya tadi $10, sekarang tinggal $2 per bulan. $2 per bulan, cashback 75%, berapa? Itu murah banget ya. Ya, tambah lagi di mana kita nggak setor duit ke si BTS ya. Kita nggak ada setor duit sama sekali ke BTS. Ini yang kelebihannya safety trading fund, di mana uang Anda untuk yang ditradingkan itu ada di akun exchange Anda yang saat ini masih menggunakan Binance. Binance adalah exchange terbesar di dunia versi coin market cap dengan rating 9,9 ya. Jika Anda pernah dengar toko kripto, itu adalah anak perusahaan Binance yang dibuka di Indonesia dengan regulasi di Indonesia. Ada Indodax itu di urutan puluhan, Binance urutan pertama. Jadi dana Anda ada di pihak ketiga, bukan di BTS Pro. PT Anda cuma memasukkan uang untuk membayar layanan bot fee dan membayar profit fee di BTS Pro. Tidak ada uang trading balance Anda di sana. Anda kapanpun bisa menarik koin Anda kapanpun Andalah pemilik si koin tersebut, aset tersebut, Andalah pemiliknya, bukan BTS Pro. Oke, disitulah kenapa kita menganggap ini aman. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, yang ini yang paling penting sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, ya. Ini sangat penting di mana telah muncul dual strategi yang kita tunggu-tunggu bareng-bareng udah lama. Kami juga nunggunya udah sebulan lebih ya. Jadi ini adalah dual strategi yang mungkin akan membantu Anda memaksimalkan tools CryptoBot ini untuk mencapai cuan yang lebih baik ya. Karena apa? Di sini ada ditulis. Dual strategi dalam BTS Bot membuat Anda anggaplah memiliki pemain bertahan dan dan penyerang di pasar kripto. Jadi selama ini strategi bot pertama anggaplah penyerang. Itu adalah strategi
Yang harus diaktifkan di BTS Pro itu sistemnya adalah trigger limit, di mana kita close OP-nya itu bareng-bareng semua. Misalnya kita kalau misalnya strateginya OP-nya 1, terus udah turun buy kedua, terus turun lagi buy ketiga, terus kalau udah profit, tiga-tiganya langsung di-close barengan. Ini adalah strategi BTS Bot yang pertama. Dan ada strategi BTS Bot yang kedua yang baru luncur kemarin. Ini opsional, Anda bisa pilih mau aktifkan, Anda bisa pilih nggak mau aktifkan. Ya, Anda di sini sistemnya adalah independent grid limit, di mana single close posisi profitnya itu masing-masing gitu loh. Misalnya gini, tadi saya bilang 3 udah OP langsung dia close bareng-bareng. Kalau di grid saat dia turun ya, dia naik sesuai dengan target, dia langsung close. OP tersebut aja, anggaplah kita buy pertama, buy kedua, buy ketiga, ya. Saat buy ketiga profit 1%, close. Ya, saat tapi 2 OP ini, buy pertama dan buy kedua ini belum close, masih hidup. Nah, saat buy kedua ini profit 1%, dia akan close buy kedua. Saat dia profit buy yang pertama itu profit 1%, dia akan close yang buy pertama. Jadi masing-masing. Oke, kemudian kita langsung lanjut aja. Ini konfigurasinya yang terbaru. Konfigurasi terbaru kita di BTS Bot ini kayak gini. Seperti yang saya bilang kemarin, ini udah pernah dijelasin ya. Kalau halaman pertama ini sama aja, di mana ini adalah setting name adalah nama bot yang Anda inginkan. Tapi tolong perhatikan di keterangan. Kali ini ada update dari BTS Pro-nya, di mana time frame Anda bisa dari M1 sampai D1. Masih sama dengan yang kemarin. Oke, uptrend Anda mulai dari 0,1 sampai 100%. Jadi indikator Anda bisa mau lihat setting uptrend-nya itu dari 0,1% sampai 100%. Ya, ini saya rasa teman-teman udah ngerti semua. Kemudian maksimal pair yang ingin di buy minimal 1%, 1 kali. Tapi kalau misalnya maksimalnya itu kalau di default masih 4, tapi sekarang tergantung dari semua pair yang ada. Kalau pairnya masih 10 bisa 10. Ya, tapi kalau pairnya ada 30 bisa 30. Kalau pairnya 40 akan ada 40. Oke, kemudian ada TP indikator di mana presentasi keuntungan yang mengaktifkan pengaman yang untuk mengaktifkan pengaman Anda jika target Anda 1,3%, kemudian dia sudah sampai target itu, dia akan mengaktifkan pengaman Anda. Nah, minimal ya, sekarang ada minimalnya. Minimal TP indikator adalah 1,1%. Tidak boleh di bawah itu. Oke, jadi kalau Anda setting di bawah itu, Anda nggak bisa klik submit, jangan bingung. Ya, kemudian ada maksimal 100%. Ya, maksimalnya 100%. Jadi Anda kalau yang dulu itu kalau nggak salah 10% ya. Yang pertama-tama sekarang sudah diupdate jadi 100%. Kemudian TP callback di mana pengaman Anda dia posisi pengaman Anda dari semua koin tersebut. Kalau terkena akan dijual pada semua buy-nya itu. Nah, ini minimal 0,1% ya, sama juga. Kemudian ada maksimalnya 100%. Jadi di bagian keterangan ini terjadi update ya. Nah, kemudian ada trigger limit ya. Trigger limit masih sama, di mana Anda menambah pembelian koin tersebut jika terjadi penurunan harga, walaupun sudah melakukan trading sesuai sinyal. Ya, kadang kan terjadi seperti hal yang nggak cocok dengan sinyalnya kan, sinyalnya keluar kita buy ternyata turun. Nah, kita tambah berapa kali lagi? Kita tambah 1 sampai 10 kali maksimal. Minimal 1 kali, maksimal 10 kali. Oke, ini adalah strategi average. Ya, ini strategi bot pertamanya si BTS Pro. Nah, inilah di mana kita mengisi detail dari trigger limit kita, di mana kita mau mengatur saat dia membeli kedua, ketiga, keempat, kelima gitu loh. Nah, di trigger limit kalau Anda mengisi 4 times, 4 times, maka dia akan muncul 4 baris di trigger detail. Kalau Anda isi 10, dia akan muncul 10 baris. Nah, yang penting adalah kita paham apa itu indikator di sini, ya, apa itu multiple di sini, apa itu fallback di sini ya. Kalau indikator itu mirip sama dengan price drop, tapi tolong diperhatikan baik-baik penurunan harga rata-rata. Jadi kalau harga rata-rata penurunannya itu dihitung dari harga rata-rata. Kalau penurunan harga rata-ratanya adalah di sini anggaplah 4%, ya, maka rules pertama untuk strategi bot pertama sudah terpenuhi. Tapi ada rules keduanya, ada aturan keduanya. Aturan keduanya adalah fallback. Di mana fallback adalah harus ada kenaikan harga setelah penurunan harga tersebut. Setelah turun 4% harga rata-ratanya dan naik 2% dari harga terakhir.
Ini update juga ya. Ini update juga bukan dari harga rata-rata lagi callback-nya dihitung. Dari harga terakhir saat dia harga rata-ratanya minus 4%. Akan berbeda hasilnya. Coba diperhatikan nanti kita mungkin kita juga lagi susun kalkulatornya gimana hitungnya ya. Tapi untuk yang pasti kalkulator lama akan sedikit miss dengan update terbaru dari BTS Pro. Oke, kemudian setelah dua aturan ini terpenuhi, multiple akan maka dia akan melakukan buy kedua dalam koin tersebut. Buy keduanya gimana? Dikalikan dengan multiple. Multiple ini simple aja. Ini adalah pengalih dari pembelian pertama Anda. Kalau pembelian pertama Anda ada $20 dikali 2 sama dengan $40. Dan ini selanjutnya sama aja, cuma ini bagaimana Anda melakukan konfigurasi, bagaimana Anda meracik strategi Anda mau sampai ke berapa trigger. Trigger itu berarti layer, berapa kali buy lagi gitu kan. Nah, yang penting kita paham. Kalau indikator itu ya ada minimal settingannya. Minimal settingan indikator price drop itu adalah 0,5% sekarang ya. Tidak boleh lebih kecil dari itu. Kemudian ada maksimal 100%. Nggak lucu kalau kita price drop-nya 200% kan. Masa minusnya 200% nggak mungkin kan. Ya, kemudian untuk multiple-nya minimal 1. Karena lucu sekali kalau ada yang udah buy $10, di bawahnya dia buy-nya $0,5, nggak lucu. Jadi ini minimalnya 1, sekarang udah ada validasinya, kemudian dikali maksimalnya pengalinya 100. Oke, kemudian ada callback, callback itu minimal 0,1%, maksimalnya 100%. Jadi tolong diperhatikan di sisi keterangannya karena semua diupdate yang terbaru sekarang. Oke, kemudian grid limit, inilah cara strategi keduanya. Di sini strategi keduanya ada, di mana Anda di sini, bagian sini, grid limit, ada pilihan di mana not aktif sampai 20 kali. Not aktif artinya Anda tidak ingin menggunakan strategi limit. Anda berhak mengambil keputusan untuk tidak menggunakan strategi kedua ini. Tapi Anda berhak juga menggunakan strategi kedua ini. Jadi Anda bisa setting, saya mau tambah buy dengan strategi grid ini berapa kali lagi. Misalnya saya mau 0 berarti nggak aktif dong. Kalau 20 kali, saya tambah 20 kali sistem grid. Sistem grid itu apa, Pak? Nanti kita akan jelaskan di belakang dengan gambar. Oke. Kemudian grid TP indikator. Masing-masing grid itu TP-nya berapa? Dan ini cuma ada satu aja inputnya. Bakal sama semua. Jadi kalau Anda isi 1%, maka tiap OP ini akan profit 1%. Oke, kemudian grid multiple ini sudah disetting default dan tidak bisa diubah satu kali. Satu kali ini maksudnya apa? Dari first buy. Sama dengan wholesale punya, misalnya wholesale kita tadi $20, maka grid kita semua OP-nya $20. Nggak bisa ditambah. Oke, kemudian price down-nya. Price down-nya ini, jadi ini bedanya grid limit dengan average wholesale-nya. Grid limit akan aktif jika semua posisi Anda di sistem average strategi bot pertama di BTS bot itu sudah terbuka semua triggernya. Kalau di sana sudah terbuka semua triggernya, baru grid limit aktif. Saat grid limit aktif, dia akan hitung posisi buy terakhir dia di wholesale itu, bukan rata-rata lagi loh. Posisi buy terakhir, dia akan turun 2%, dia akan langsung buy. Tidak ada callback. Jadi untuk grid limit tidak ada callback. Ya, minimal settingnya 0,5% dan maksimal 100%. Akan kita jelaskan di gambar juga nanti. Oke, kemudian ada pair option saat ini masih 10 di mana ada cake, AAV, link, ETH, Sol, dot, Uni, Ripple, BTC dan ada ya. Ini Anda tidak ada batas untuk centang ya. Mau centang semua pair yang ada juga bisa, mau centang sedikit juga bisa. Ini kebebasan Anda dalam mengenal karakter koin tersebut. Saat ini memang masih ada 10 dan semoga secepatnya ada 30 ya, secepatnya ya. Kita juga nunggu update-nya. Saya yakin, saya sudah percaya dengan cara update-nya si BTS ini karena terbukti sekali kemarin tiba-tiba munculnya 2, master copy dan grid. Nah, ini dia gambaran kinerja cara kerjanya, gambaran cara kerja BTS bot dengan dual strategi. Oke. Pertama-tama sinyal muncul, tentu dong kita pakai trend following analisis. Anggaplah naik 0,2%. Ya. Kemudian dia akan buy pertama. Kondangan gua nggak ikut juga lagi ya. Kemudian saat harga rata-rata turun 3%, harga rata-rata ya, harga rata-rata, kemudian naik 1% harga rata-rata, ada fallback kan? Dia akan buy kedua. Ini strategi. Yang berwarna orange ini adalah strategi pertama ya, strategi bot BTS bot pertama. Kemudian saat harga turun-turun, harga rata-rata turun 6%,
naik 1% lagi, dia akan buy ketiga. Kalau Anda invest $250, di sini beli buy pertama ini $12,5, di sini $25, di sini $37,5. Kemudian harga rata-rata turun lagi 9%. Oke? Turun lagi 9%, kemudian naik lagi 1%, dia akan melakukan buy keempat Anda dalam koin tersebut. Ini OP keempatnya seharga $50, total dana Anda $125. Oke, cara close-nya gimana, Pak? Nah, exit rule dengan strategi pertama adalah menggunakan TP indikator. Ada 2 aturannya, dan TP callback. Di mana ini sama dengan trailing stop. Kalau teman-teman yang mengerti trading, saya yakin banyak sekali. Dan ini ada trailing stop. Tapi untuk teman-teman yang belum mengerti apa itu trailing stop itu adalah saat Anda memasang target Anda di sini anggap 1,3% tercapai, ya. Anggap 1,3% ini tercapai di sini, maka pengaman Anda akan diaktifkan di sini. Misalnya pengaman Anda adalah 0,3% dari harga 1% itu. Maka profit bersih Anda adalah 1%. Dan saat harga turun dan mengenai ini, semua posisi 4 posisi ini terclose barengan. Bareng-bareng. Ya, ini strategi pertama. Ya, bagaimana setelah strategi pertama ini terbelikan semua, tapi masih harganya turun. Nah, inilah di mana penyerang Anda sudah anggaplah terjebak offside ya. Jadi kemudian ada turun lagi nih. Inilah strategi kedua CBTS bot yang berwarna biru ini muncul. Saat harga turun 2%, dari harga OP terakhir. Jadi dari sini ya, harga OP terakhir. Misalnya harga OP terakhirnya itu di $100 Solana. Turun 2% berarti $98. Langsung buy, tidak ada callback. Grid itu tidak ada callback, tapi dia belinya satu-satu ya. Nah, misalnya dia turun lagi nih. 2% lagi dari $98. Bukan rata-rata, dari $98. Dia turun lagi, maka dia akan buy lagi. Buy ke 6 ya ini. Tadi kan ini buy ke 5 ya. Buy ke 6 di pair tersebut. Ya. Jadi bagaimana exit-nya? Exit-nya itu saat dia naik dan yang ini sudah profit 1%. Dia akan langsung close yang si buy ke 6. Kemudian dia turun lagi, dia akan buy lagi di sini. Kalau memenuhi 2% ini. Kemudian kalau naik lagi, dia akan close lagi yang ini. Tapi saat dia naik ke atas, dan baru close yang kelima. Kalau sampai si yang kelima itu profit. Yang ini masih tetap terbuka. Tidak ditutup. Jadi ibarat gini, kita melakukan scalping saat harga sudah jatuh. Kita melakukan scalping saat harga sudah jatuh, biasanya karakteristik market itu seperti ini. Kadang ya umumnya saat harga jatuh terjadi ranging. After trend is sideways, after trend is sideways, after sideways is trend. Tergantung trennya turun lagi atau naik lagi gitu kan. So pola pikirnya menurut saya enak banget di sini karena saya suka banget dengan gaya ini di mana Anda sudah melakukan buy dengan sinyal di sini dan ternyata analisis tradingnya masih belum sesuai. Oke, kemudian harganya turun, anggaplah kita jaga sampai sini penurunannya 30%. Saat koin harga 30%, Anda berani buy manual? Manual. Saya berani. Tapi di sini udah ada lagi nih CBTS udah nyediain lagi kasih kita. Di mana dia bilang, "Oh yuk kita scalping aja di sini." Jadi ini independen loh ya. Per OP-nya independen, nggak saling mengenal. Nggak saling mengenal dengan strategi kedua. Pertama. Jadi Anda punya dual strategi dalam satu bot. Saya harap semuanya mengerti dengan cara kerjanya yang cukup simpel sih sebenarnya ya. Ini cuma sangat bermanfaat sekali bagi kita saat menghadapi market crash. Ya, selanjutnya saya akan lanjut ke social copy trade. Ini yang paling banyak dipertanyakan sama teman-teman saat muncul. Saya juga sendiri sampai ngulik-ngulik bagaimana cara kerjanya. Jadi saya berkesimpulan sendiri aja di sini nih. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Social copy trade di BTS bot itu sama dengan copy settingan yang digunakan master. Penekanannya adalah copy settingan yang digunakan master, bukan mengcopy trading, bukan mengcopy pembelian yang dilakukan oleh master. Jadi kalau master lagi beli BTC di harga 1 miliar, bukan itu yang kita ikut. Kita ikut apa sih yang disetting yang tadi yang di atas itu yang tadi saya jelaskan itu price drop, indikator, callback, settingan itu kita sama dengan master. OP-nya bisa beda, pembeliannya bisa beda. Ingat, pembeliannya bisa beda.
kita sama master. Tapi settingan mereka kadang sudah terbukti cukup profit, oke kita mau pakai settingan mereka, kita pasang. Jadi ini bukan ini bukan copy buy, tapi copy setting. Oke. Nah, cara menjadi master simple sekali, seperti yang tadi di slide awal juga udah ada ya. Menggunakan custom setting, memiliki portofolio trading selama 30 hari, memiliki return presentasi AMP lebih besar dari 10%. AMP itu apa ya Pak ya? AMP itu adalah average monthly profit, yang dimana rumusnya itu dari rata-rata profit harian dikali 30 hari. Jadi setiap hari dirata-ratakan profitnya dalam presentasi, kemudian dikali 30 hari. Maka itu sama dengan AMP. Oke, jika AMP master yang telah listing, anggap dia sudah lolos jadi master, terus tiba-tiba performanya minus, ya kan akan ada terjadi, saya yakin sekali karena nggak ada yang tahu market ini kayak gimana, maka master copy tersebut akan di delisting, akan di take down, akan nggak muncul lagi dari master copy marketplace-nya itu oleh sistem secara otomatis, di mana dia nggak akan bisa di follow sama orang baru lagi. Kalau yang sudah follow dia bagaimana? Bisa aja langsung stop atau unfollow mau copy yang lain. Tapi kalau mau copy yang lain, ya mau hentikan copy yang ini, maka Anda harus melakukan stop seperti Anda melakukan default, mau memindahkan uang Anda dari default ke custom. Sama persis. Oke. Kemudian master yang sudah memiliki follower tidak dapat mengubah settingan. Ini yang paling penting dan tolong dicamkan sama teman-teman. Saya juga sendiri mencamkan diri saya sendiri. Karena apa? Kalau Anda sudah jadi master dan Anda sudah punya follower, anggap satu orang aja. Anda tidak bisa mengubah settingan Anda lagi. Jadi Anda nggak bisa setting lagi tuh. Nggak bisa edit settingan lagi. Ya, tolong dicamkan saya karena ini sangat krusial sekali bagi kita yang ingin menjadi master ya. Oke, kemudian adalah cara mengajukan master copy. Tentunya gampang sekali. Ya, tinggal klik master strategi di halaman bot Anda, kemudian input nama strategi yang ingin Anda gunakan. Kemudian Anda bisa upload foto avatar Anda untuk yang sesuai dengan strategi master Anda. Lalu isilah deskripsi strategi Anda supaya dapat memberitahukan kepada members yang sebelum follow itu membaca, oh ini strategi saya adalah seperti ini, cara mainnya seperti ini, profitnya seperti ini, profitnya kan sudah ditampilkan dalam bentuk AMP, APY, dan daily profit ya. Tapi Anda mungkin bisa memberi sedikit gambaran bagaimana cara strategi Anda bekerja. Ya, oke. Kemudian jika Anda memenuhi syarat menjadi master copy, maka settingan bot Anda akan secara otomatis dilistikan pada master copy page oleh sistem. Artinya Anda langsung muncul di marketplace si master copy. Ya, oke. Kemudian lanjut. Nah, ini info-info yang bisa kita dapat sebagai members. Ya, di mana kalau Anda masuk ke bagian account, bot setting, klik follow akan muncul halaman seperti ini. Halaman ini sangat penting, kenapa? Di sini Anda bisa klik follow kalau Anda ingin follow. Ya, ini baru muncul kemarin, udah banyak follower ya, udah banyak follower dan Anda bisa lihat info di mana ada trading balance. Jadi ini trading balance Anda harus lihat karena kenapa? Trading balance itu adalah minimal dana yang harus Anda punya untuk bisa follow master ini. Lebih boleh, Anda mau 500 boleh, tapi kalau di bawah 250 nggak boleh ini. Kalau dia tulis trade balance-nya 250. Oke, kalau dia tulis trade balance-nya 1000, tidak boleh di bawah 1000. Di atas 1000 terserah Anda. Mau 10.000 nggak apa-apa, tapi kalau di bawah 1000 nggak boleh. Minimal 1000. Kalau 500, minimal 500. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Oke, kemudian ada yang namanya AMP. AMP ini adalah average monthly profit seperti yang saya bilang. Itu adalah rata-rata profit harian yang dihitung tiap hari, kemudian dikali 30 hari. APY itu adalah estimasi namanya average percentage yield, di mana ini adalah sebuah hitungan dari profit rata-rata harian juga dikali 365 hari. Di mana ini adalah estimasi kalau growth-nya jalan kayak gini terus. Nah, maka setahun akan profit segitu kira-kira ya. Kemudian ada yang namanya daily profit. Jika Anda klik ini akan muncul trading history per harinya si master itu dalam USDT. Jadi real loh. Bukan presentasi tapi real. Misalnya dia profit hari ini $20 atau mungkin dia profit besoknya $200 atau dia profit cuma $5. Di sana Anda bisa lihat. Saat Anda sudah membaca deskripsinya juga ya, dan Anda sudah menganalisa info-info ini dan sesuai dengan karakter Anda bisa melakukan follow. Nah, follow-nya mudah, yang penting dana Anda ini cukup ya. Minimumnya lebih boleh,
kurang nggak boleh, karena akan disesuaikan. Kalau lebih 10.000 dia akan sesuaikan post buy Anda dengan dana trading balance Anda. Dia akan disesuaikan secara otomatis. Itulah fitur money management yang luar biasa dari BTS Bot. Nah, selanjutnya ini cara menjadi follower. Pergi ke menu bot setting seperti yang saya bilang, kemudian Anda klik tombol follow di halaman bot setting tersebut. Kemudian Anda pilih master copy yang sesuai dengan keinginan Anda. Tolong dianalisa, do all your research, kita lakukan baik-baik apa yang sesuai dengan karakter Anda, karena Anda bisa sortir, udah kayak marketplace saya bilang kenapa. Anda bisa sortir dari highest AMP, atau dari most follower, atau dari lowest trading balance. Jadi kalau Anda dananya nggak cukup, mau dari yang paling murah, bisa dikeluarin tuh, bisa diurutkan dari yang trading balance masternya paling murah. Kan ada tuh. Nah, dia ada 3 sortiran. Itu udah kayak marketplace ya, makanya saya menyebutnya sebagai marketplace master copy. Di mana ini sebenarnya udah trusted semua. Kenapa? Karena ada portofolio yang harus dicapai. Ya. Kemudian ini adalah contoh dari marketplace si master copy itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi. Ini kebetulan sudah forward ya di BTS 77. Saya nggak tahu ini punya siapa. Ini udah 112 orang ya, baru 2 hari. Baru 1 hari lebih, baru 1 hari lebih. AMP-nya 50%, artinya adalah jika dengan performa sekarang, ya, si BTS 77 ini settingan dia akan capai profit 50% dalam 1 bulan. Setara dengan 612,17% dalam 1 tahun. Sedangkan si Hoki 88 ini, AMP-nya berarti profit kalau dia tradingnya masih dengan performa yang sekarang, sama gitu loh. Dia akan mencapai 48% dalam 1 bulan dan 591% dalam 1 tahun. Dan daily profitnya tolong dilihat, tinggal lihat aja setiap profit per harinya itu dalam USDT-nya berapa, itu tinggal dilihat. Dan saya rasa ini mudah sekali untuk diikutin, dan untuk yang belum jadi master saya yakin dalam 2 minggu lagi pasti banyak lah ya, pasti banyak, karena syaratnya cuma trading pertama Anda itu 30 hari ke belakang. Enggak harus tiap hari ada trading, enggak harus. 30 hari ke belakang itu Anda udah pernah ada posisi, kemudian ternyata Anda total tradingnya dalam 30 hari tersebut hanya 12 kali. Ya, dalam hanya 12 hari yang benar-benar terclose profit gitu loh. Nah, itu tetap bisa jadi master kalau Anda sudah profit lebih dari 10%. Jadi bukan harus every day have a close position profit, enggak. Kita enggak harus gitu. Oke, kemudian mungkin saya sampai di sini aja ya. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin panjang lebarnya saya minta maaf jika ada salah ngomong, dan semoga grid-nya itu bisa 20 kali, ingat. Grid-nya bisa 20 kali, trigger limit kita bisa 10 kali, jadi total OP kita bersama first buy ada 31 kali dengan menggunakan BTS Bot. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Bu April. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sabar menunggu dan sabar mengikuti kita. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu April, saya undur diri. Nah, terima kasih Bapak Ul atas presentasinya yang mengenai BTS Bot-nya. Yang luar biasa dengan fitur yang luar biasa juga karena ada fitur 2-in-1 serta master copy yang membuat BTS Bot semakin keren dan sempurna. Untuk sesi kedua kita panggilkan aja kepada narasumber kita yaitu Bapak Johan yang merupakan seorang pengusaha, leader networking, seorang trader juga investor di dunia kripto. Langsung saja kita panggilkan Bapak Johan. Ya, Miss April. Ya, selamat malam semuanya. Untuk presentasi M-Plan kita kasih ke Pak Robi ya. Saya nanti bantu di sesi tanya jawab. Oh ya. Ya. Langsung aja ya. Pak Robi. Pak Robi. Selamat malam. Selamat malam. Halo, halo. Luar biasa. Oke, terima kasih Miss April, Bro Johan dan Mr. Paul. Luar biasa presentasinya. Teman-teman masih semangat, sudah 186 orang. Ya, mungkin marketing plan saya hanya menyampaikan posisi yang sangat strategis ya. Teman-teman pasti sudah paham marketing plan ya. Untuk yang baru saya sedikit jelaskan ya. Bagaimana marketing plan-nya the best gitu loh ya kan. Yang pasti setelah robot 2-in-1 ini keluar ya, grid dan master copy keluar, BTS makin hot kawan-kawan gitu ya. Oleh sebab itu jangan sampai salah gitu loh. Jangan sampai salah tuh salahnya salah strategi ya. Oke.
Nah, saya jelaskan sedikit ya. Eh, Oke, ya. Marketing plan kita masih sama, 120 annual fee untuk sewa robot per tahun. Jadi per bulan sangat murah, $10 saja. Ya. Dari sini akan dikeluarkan bonus 75% dari $120 ini, itu dibagi menjadi 4 bonus ya, annual fee, profit, global sharing, global reward, dan sharing internasional dan backup bonus gitu ya. Nah, dimulai dari batch 1 ya, itu sudah dapat 30%. Halo? Tapi share screen-nya belum muncul. Belum muncul ya. Oke, sorry, salah tekan ini. Nah, ini muncul? Oke, sudah muncul Pak Robi. Oke, sorry. Di full screen Pak Robi. Oke, dah. Ini bagus? Ya, udah bagus. Oke. Saking semangatnya gitu ya. Oke. Ya, saya lanjut lagi 120 tadi di batch 1 mulai dari 30% ya. Batch 2 35 sampai 60%, atau kita sebut simpelnya ini bonus sponsor ya. Yang kedua adalah bonus profit sharing. Nah, ini yang sangat penting ya, di mana kita sambil tidur pun ya, kalau robotnya profit, kita bisa mendapatkan profit sharing dari semua tim di bawah kita, mulai dari 30 sampai 60. Nah, global dividend adalah sharing bonus sharing internasional, dimulai dari batch 5, 2,5% dibagikan kepada qualified sesuai dengan omsetnya. Ya, saya ingin lupa tadi 2 ini bonus real time ya. Jadi Anda hari ini posting orang, Anda join, juga hari ini langsung masuk bonusnya. Kalau global dividend itu per hari, 24 jam plus langsung saat itu hari itu juga dibagikan. Ya, luar biasa, ini lagi dikejar ya. Banyak yang sudah dekat kawan-kawan. Ya, backup bonus itu adalah overriding, yaitu sama peringkat ya, dimulai dari batch 2, di mana Anda bisa dapat 3% kalau batch 2, ya, yang batch 3 itu 2% dan seterusnya. Ini ada tabelnya ya. Nanti untuk jelasnya bisa ada di beda plan ya. Yang kelima, ini tadi ada tanyakan, Pak, untuk jadi master bisa dapat apa? 5% dari profit. Cuma nah, MBTS ini sangat adil dan sangat mantap, kawan-kawan ya. 5% ini ya, atau 1% dari total payout itu tidak dibebankan kepada member, Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebagai member, kita follow the master, kita tidak dikenakan biaya lagi. Jadi payoutnya dari BTS luar biasa lah Ibu ya. Diambil dari 80-20 ya. 20 itu yang diambil untuk jadi payout master juga gitu loh. Jadi BTS tidak tamak, yang penting mantap gitu ya. Nah, ini yang saya ingin sedikit cerita, karena banyak teman-teman menyesal dari awal saya jelaskan, tapi mereka belum menangkap atau mungkin belum ngeh lah gitu ya. Nah, saya ingin jelaskan ulang ya, karena ini sudah keluar dan sudah banyak yang minta, Pak, bisa tolong nggak diselip atau gimana gitu ya. Ya, jadi mulai dari batch 1 ya, kita itu 1 ID misalnya di sini. Nah, kalau Anda mau batch 2, Anda harus punya 3 kaki, di mana di 3 kaki ini Anda harus punya masing-masing 3 line ya, B1, 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 di mana masing-masing punya 3. Total 12 Anda naik dari batch 2. Batch 2 naik ke batch 3 sama, Anda harus punya batch 2, kedalaman pun boleh, tidak harus direct ya. Dengan masing-masing total aktif 12, 12, 36. Ya, batch 4, batch 5, batch 6, dan batch 7 begitu juga. Ya. Anda punya 3 kaki, ya, jadi Anda boleh sponsor lebih, ya, karena kita juga ada promo ya. Sponsor 6 naik batch 2 itu Anda bayar direct 6, terus ada naik batch 2 di bulan ini sampai tanggal 30 akan mendapatkan 1 gram emas plus level Anda akan di-up. Misalnya Anda sampai tanggal 30 Anda mencapai batch 2, Anda akan di level up menjadi batch 3. Anda kalau sampai batch 3 di tanggal 30 November ini Anda akan di level up menjadi batch 4 dan begitu seterusnya. Nah, yang ingin saya sharing adalah di sini Bapak Ibu, ini yang paling penting ya. Banyak orang buka 1 ID saja, setelah itu banyak mensponsori ID. Nah, setelah itu dia mulai nyesal. Kenapa? Karena di sini backup bonus sangat besar Bapak Ibu. Di mana kalau saya sarankan Anda harus buka 4 ID gitu loh. Ya, 4 ID. Misalnya Anda di sini ya, ID 1, 2, 3, 4. Nah, Anda bekerja mulai dari B1 ini, ya, dari ID yang paling tepi.
Sudah full, baru pindah ke sini, baru pindah ke sini gitu. Kalaupun Pak, saya nggak mau banyak modal, sebenarnya nggak juga, karena ID itu sebenarnya kan bonus sponsor balik ke Anda. Anda sponsor 30%, 30%, 30% balik ke Anda kan sebenarnya join 4 itu bayar 3 gitu, yang satu free gitu. Ini cuma banyak yang belum sadar gitu ya. Mudah-mudahan hari ini saya sharingkan, teman-teman bisa jangan salah langkah lagi. Kalau sudah salah, sekaranglah saatnya diperbaiki. Mumpung belum besar, BTS baru akan mulai booming gitu ya. Karena baru direview oleh 2 YouTuber yang sangat luar biasa gitu ya. Dan fiturnya makin lengkap, makanya susun terbaik ya. Sekarang sudah mantap gitu. BTS sudah mulai namanya makin seger gitu ya di mana-mana. Kenapa? Robot banyak, strateginya bagus. Yang kedua, follow the master sudah keluar. Fitur grid ini belum ada Bapak Ibu ya. 2-in-1 yang tadi dijelaskan Mr. Paul, kalau ada nanti adalah orang-orang yang ikut-ikutan. Karena 2-in-1 grid kita itu langsung gabung dengan averaging kita itu belum ada sampai saat ini saya lihat gitu loh. Ya ini luar biasa. Apps sebentar lagi keluar menunggu di approve sama apa itu namanya Play Store ya, itu infonya. Jadi teman-teman jangan telat momentum gitu ya. Jadi saya balik lagi ke sini ya, kalau Anda pun terjepit, saya belum punya dana, minimal buka 2 deh. Kenapa? Buka 2 Anda mulai jalankan yang bawah dulu, setelah misalnya sudah ada baru Anda jalankan yang atas. Buka lagi udah dapat dana, boleh buka di sini. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah tes ya, minimal kalau misalnya ID di bawah itu dapat $1.000 ID ini ya. ID di atas itu kalau backup bonusnya minimal 200 sampai 250, bahkan bisa 300. Jadi sekitar 20 sampai 30%. Jadi kalau Anda cuma buka 1, sayang sekali Bapak Ibu itu ya, diambil sama orang lain kan gitu. Ya karena ini akan menjadi passive income gitu loh. Kedepannya ini passive income gitu loh. Ya. Karena ini bisnis long term, nggak mungkin kita hanya sponsori 3, pasti lebih gitu loh, ya kan? Kalau kita cuma buka 1 ID, kita sponsor 3, boleh sponsor terus, ya sayang gitu loh. Yang kedua, kalau Anda pasti teman-teman nanti berharap menjadi master atau minimal trading robot sendiri. Kalau Anda mau sikat sudah mau trading robot sendiri, saya sarankan di bawah ini gitu loh. Kenapa? Karena sharing profit Anda sendiri, Bapak Ibu, mulai dari 30% sampai 60% gitu loh. Ya kan? Ya, first line itu luar biasa loh. Kalau Anda berada di batch 3, Anda sharing profitnya 40% untuk diri Anda sendiri. Coba hitung sendiri berapa. Begitu teman-teman yang ngerti itu, bahkan ada yang coba join 13 ID langsung batch 3 gitu loh. Ya, tapi itu strategi masing-masing. Saya hanya memberikan ilustrasi supaya teman-teman nantinya jangan nyesal lagi ya, gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang sudah sering saya sampaikan ya, apabila duplikasi 3, tapi kenyataan bukan duplikasi 3. Ya, baru 1 bulan lebih ini sudah sangat hot gitu ya. Ini kalau duplikasi 3, ini per bulan, ya, kayak anggap per minggu lah, karena ini semua orang-orang hebat BTS ya. 3 jadi 9 jadi 27 sampai 500.000 ya bulan 12. Itu 1,2 juta 1 tahun tidak akan lari Bapak ya, besar sekali. Dan ini real trading gitu loh, real trading. Dana di akun Binance sudah direview oleh YouTuber terkenal. Silakan Bapak Ibu mau ambil kesempatan atau tidak kan gitu loh ya. Ini kalau pakai robotnya, ya robotnya apabila pakai 1.000 kita anggap profitnya 10% saja per bulan ya. Itu dari duplikasi kita masih dapat sharing profit 200-an ribu USD ya, USDT gitu ya. Atau setara 4M. Kalau yang tadi itu setara sekitar hampir mau mendekati 20M ya. Ini kalau mereka di tahun kedua mereka begitu BT sudah mantap gitu ya, mereka akan injek tanah lagi. Misalnya mereka pakai 10.000, profit 10%, itu 2 juta. Belum lagi yang awal, karena di tahun kedua pada saat mereka reading bot, kita juga akan dapat income lagi. Jadi ini hanya yang ini ingin saya sampaikan. Semoga bisa memberikan masukan terbaik. Saya kembalikan ke MC ya. Thank you. Iya, terima kasih ya Pak Robi. Ya, sama-sama Miss April. Ya, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman kepada Bapak Robi, Pak Paul, dan Pak Johan. Atau jika ingin bertanya bisa raise hand kolom chatting. Oke, Mas April, Pak Johan. Ya, Pak Pak Paul, Johan luar mungkin biasa boleh sekali share apa yang soal disampaikan promo kali ya?
Pak Paul, oh ya, yang promo ya. Moderator tolong bantu saya share screen. Nah, jadi saya mau sharekan sedikit promo bulan ini ya, di mana ketika Anda menjadi seorang batch 2 di bulan ini Anda dihargai satu tingkat atau satu level lebih tinggi. Jadi kalau misalnya sekarang Anda B1, Anda sudah punya direct 3, di bawahnya sudah misalnya 7 orang, tinggal Anda lengkapkan 2 orang lagi, Anda sudah naik batch 2. Nah, batch 2 ini Anda diberikan peringkat batch 3 permanen ya. Jadi permanen, tidak ada jangka waktu sampai Anda bisa berhasil membreak di atas batch 3, baru posisi Anda naik lagi batch 4 gitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini yang luar biasa, jarang-jarang ada ya. Ini hanya 1 bulan, sampai akhir bulan ini Anda batch 2, Anda naik batch 3, Anda dikasih permanen batch 4 ya. Kemudian untuk yang khusus member batch 1 ya, di mana Anda bisa naik batch 2 dengan catatan minimal Anda sudah punya 6 direct ya. Anda dihargai lagi 1 gram emas kepingan ya, BTS Special Edition. Jadi bagi misalnya saya contohkan, saya sudah seorang batch 1, saya punya 4 orang direct. Kemudian di bawah saya masing-masing dari 4 itu ada 3 yang sponsornya, ada 3 ya. Jadi totalnya sudah lebih dari 12, artinya saya tinggal menambahkan 2 direct lagi untuk naik peringkat dan dapat emas kepingan tersebut. Nah, jadi manfaatkan kesempatan kali ini gitu ya. Oke. Begitu aja promonya. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Jadi sebelum sesi pertanyaan saya mau menyambung apa yang dibahas oleh Pak Paul dan Pak Robi tadi ya. Jadi mengenai yang dibahas Pak Paul ini luar biasa. Kita semua hari ini sangat berantusias, di mana kita tahu bahwa master copy dan 2-in-1 strategi yang saya sering gadang-gadang ya, gadang-gadang sebagai pemain penyerang dan pemain bertahan itu sudah keluar. Nah, ini luar biasa sekali. Ini akan membuat BTS makin kencang menurut saya ya. Jadi dengan ada 2-in-1 ini, mungkin di sesi-sesi berikutnya kita akan ada training lagi untuk memperdalam bagaimana mengatur strategi dengan robot 2-in-1 ini ya, mungkin di sesi-sesi berikutnya. Nah, malam ini kemudian saya menanggapi tentang Pak Robi. Jadi luar biasa sekali Pak Robi malam ini men-sharingkan di mana banyak teman-teman yang merasa salah gitu ya, baru cuman join 1, padahal ketika kita join 4 ya, kita berpotensi mendapatkan penghasilan dari 4 buah wallet gitu ya, karena ada bonus break up dan healing reward. Nah, jadi saya pribadi juga ada salah jalan gitu. Jadi saya juga menambahkan posisi saya sponsor lagi. Karena kenapa? Ketika saya mensponsori saya sendiri, akun yang saya sponsori memasang robot, bonus itu sharing profitnya itu balik ke saya gitu. Jadi gede sekali. Jadi saya bayar $120 lagi, saya bisa follow 5 master lagi, dan bonus sharing profitnya kembali ke saya lagi. Ini luar biasa sekali gitu ya. Oke, demikian saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan. Mungkin dibacakan dari chat dulu ya. Nanti setelah yang chat udah habis, kita kasih yang mau tanya jawab boleh langsung raise hand, kita open mic ya. Saya tadi tertarik sekali untuk menjawab satu pertanyaan. Sebentar saya coba bacakan sendiri ya. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Andreu. Jadi bisa berbeda hasil master dengan follower karena kemungkinan master bisa manual close. Nah, jadi yang kita copy ini adalah settingan daripada master ya. Nah, kenapa settingan? Karena master itu kan jalannya duluan ya, kita nyusul. Kadang master sudah ada posisi floating. Kita ketika menyusul, kita tidak ikut floatingan daripada master tersebut. Jadi kita mengikuti posisi baru dengan sesuai settingannya gitu. Jadi dengan sistem seperti ini kita tidak mengikuti posisi daripada master yang sudah ada. Nah, begitu penjelasannya. Ya, Bu Miss April, silakan, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh dibacakan. Saya yang satu aja. Ini saya bakal scroll dulu ke atas. Ya, bagi yang mau tanya jawab secara langsung boleh
buka kamera, kemudian di raise hand ya, moderator nanti akan bantu open mic, kita boleh sharing-sharing secara langsung. Mungkin saya mau bacain pertanyaan dari Profit Family. Dia bertanya kayak gini, mau tanya pembagian sharing profit sampai level berapa ke upline katanya. Oh, ini bagian Bapak Robi nih, silakan Pak Robi. Halo Pak Robi. Rogi lagi ke belakang kali. Pak Johan mungkin Oh, boleh ya, bantu ya. Oke, jadi pembagian sharing profit ini level ke upline. Ini dia di sini BTS ada 7 level ya. Nah, tetapi pembagian sharing profit itu bukan hanya 7 level itu, tidak ada batasan pembagian sharing profit sebenarnya. Ya, ini Pak Robi sudah datang nih. Pak Robi, silakan, ada pertanyaan. Pembagian sharing profit sampai berapa level ke upline? Ini nggak ada berapa level sebenarnya. Tolong digambarkan ulang Pak Robi. Oke. Gimana ya gambarkannya? Oke, ya jadi gini, sharing profit itu ini sudah ada buka ya. Share screen udah kelihatan ya. Kelihatan Sudah. Pak. Sharing profit itu infinity ya. Selama posisi kita lebih tinggi pertama. Jadi kita bisa ambil semua. Kalaupun posisi kita terlewat atau terlewati atau setara, kita masih bisa dapat dari yang backup reward. Jadi backup reward itu bukan hanya annual fee, termasuk profit sharing juga, gitu loh. Ya, jadi ini yang ingin saya ulangi ke teman-teman. Ya, jadi backup reward itu bukan hanya pada saat sponsor. Jadi di profit sharing pun dapat, gitu loh. Waktu di ilustrasi kelihatan. Ini backup reward. Ini profit sharing kan di sini, ya kan? Pada saat sudah terjadi, ini pakai ini lebih jelas ya. Nah, ini profit sharing mungkin kalau misalnya awal Anda B2, di bawah Anda B1 ya, Anda masih dapat selisihnya 5% gitu ya. Kalau direct Anda langsung ya Anda dapat direct langsung, misalnya ID Anda sendiri. Anda berada di B2 ya 35% gitu loh. Kalau Anda berada di B7, ya Anda makan semua 5% dari semua infinity gitu loh. Semua all of group gitu ya. Nah, tapi pada saat Anda sudah break gitu ya, itu di B7 itu masih bisa dapat kedalaman. Nah, ini 3 ribuan di sini gitu loh. Makanya saya bilang kalau Anda cuma join satu ID bakal nyesel sekali loh. Nyeselnya bertahun-tahun gitu. Betul ya Pak Johan ya? Iya Pak Robi, luar biasa. Ini saya pribadi juga Nyesel ya? Makanya tidak tanya saya dulu. Kalau tanya saya dari awal sudah katakan join tanpa ID, bila perlu langsung 7 ID atau 13 ID. Karena bisnis BTS long term. Oke, Pak Johan, ini ada pertanyaan mantap nih. Saya takut kalau lewat. Jadi tadi ini yang mengenai ini grid saya pun ingin bertanya ke Pak Paul. Pak Paul, edit grid itu bisa saat bot dalam kondisi posisi minus atau harus clear posisi dulu? Nah, ini pertanyaan mantap. Oh, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang sudah ada minus, ya, tapi selama trading balance-nya cukup, bisa ditambahin grid, Pak. Ya, berarti dengan kata lain, averaging-nya masih berjalan, disitulah kita bisa tambahkan grid gitu ya? Bisa, itulah kesempatan kita menambah. Oh, jadi di grid itu tujuannya untuk bantu kita scalping supaya dapat profit, setelah itu bisa menutup minus yang atas. Begitu kira-kira, Pak? Iya, benar. Jadi kita jadi saya kan orang pasar, Pak. Jadi kita tanyanya pakai bahasa pasar, Pak ya. Oh iya, Pak. Ya, betul ya begitu ya, Pak Paul ya? Benar. Oke. Benar, Pak Robi. Terus kalau saya close, saya TP yang grid ini tidak ada hubungan dengan yang averaging saya. Tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya saya plotting di averaging, di grid saya tetap bisa take profit terus gitu. Benar. Oke. Ini luar biasa Pak. Ini terobosan baru ya. Iya. Ada sedikit silakan Pak Johan.
Jadi kalau misalnya posisi kita sudah terfloating ya, kita menambahkan grid itu gridnya itu otomatis akan terbuka beberapa posisi karena dia membacanya sudah terjadi floating. Nah, tetapi nggak perlu khawatir ketika dari ketiga posisi grid, beberapa posisi grid yang ter-OP secara bersamaan di awal karena ada posisi yang terfloating, itu take profit. Nah, dia akan normal kembali satu per satu OP gridnya di situ. Ya, tapi kalau memang tidak ada floatingan sejak awal atau floatingannya kurang dari 3%, itu gridnya akan normal seperti biasa. Oke, begitu tambahannya. Oke, mantap, Tergantung mantap. setting. Ya, ini ada Pak Hendy raise hand, mungkin boleh. Waduh, ini Pak investor kita datang lagi. Master Robot juga ini. Ini Master Trading. Robot. Selamat malam Pak Hendy. Selamat malam Pak Wah, Hendy. bajunya si Mbak Inu nih, luar biasa. Anda cetak berapa juta lusin nih si Mbak Inu? Malam semuanya. Wah, luar biasa nih penjelasan malam ini. Saya cuma mau tanya gini, saya seperti Pak Robi, saya juga mau tanya bahasanya, bahasa pasar juga nih. Jadi kita total dengan di atas dengan di bawah, pasang gridnya itu adalah total 19 juga ya Pak? Kalau untuk first buy katakan 250. Untuk first buy-nya kan 12,5. Jadi totalan di bawah, first buy dengan totalan di bawah grid itu juga total 19 ya Pak Paul? Benar gitu? Ya betul 19. Kok 19 ya? Kan 20 dengan 20 dengan first buy. Ya. Benar nggak? Ya, jadi gini, jadi begini, misalnya Anda kan otomatis 12 $12 kan kalau kita kalikan dengan 20 kan jadi 250, jadi pas habis kan. Ya. Nah, kalau di first buy-nya itu 1, otomatis di yang lainnya kan total jadi 19 kan. Nah, ini kalau kita pasangin grid, contoh di atas itu kita pasangin gridnya itu 12 atau 10, berarti misalnya yang di bawah kan tinggal 9 toh atau 7, benar nggak? Iya, benar. Benar ya? Benar. Ya. Berarti sama, saya udah paham. Ya. Saya Jadi jumlah multi main grid doang. Yang saya kalau misalnya teman di sini yang mungkin saya sama Pak Johan di sini masih sering main yang grid punya. Kita main di grid punya itu memang sering profit terus walaupun kita ngambil harga yang di sana tinggi, tapi kita bisa averaging di bawah itu. Nah ini BTS itu dahsyat sekali. Apalagi sistemnya kata Pak Paul kemarin itu nggak kayak kita grid yang di luar itu kita nggak ngambil posisi duluan gitu ya. Ngambil posisi duluan, ada stoknya, ntar stok itu baru dibuang saat harga itu turun gitu. Ya, jadi di sini dia satu persatu, Pak. Ya, satu persatu. Makanya beda. Gridnya satu persatu di sini, berbeda dengan grid yang biasa. Langsung by limit kan semuanya. Ya, ini yang saya lihat bagus gitu loh, bahwa satu persatu bisa scalping, betul ya Pak ini ya? Iya, itu hebat sekali sebenarnya. Belum ada itu Pak Robi. Itu juga minimal itu ya Pak Paul. Kalau misalnya TP-nya itu minimal 1% walaupun kita pasang gridnya 2%. Iya betul, dia minimalnya 1%. Maksimal 100% kalau mau pasang, Pak. Ya. Nah, oke. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Luar biasa. Ya, terus ini ada yang pertanyaan sangat mantap sekali. Untuk follow settingan bot kita kena berapa persen lagi? Free, betul ya Pak Paul ya pertanyaannya? Ya, free. Wah, ini aja. sudah mantap two in one-nya. Kalau follow the master tak kena lagi. Waduh, membernya bisa gila-gilaan ini semua nih. Yang paling dahsyat sih ketika Anda bayar 1, Anda bisa follow sampai 5. Anda mau pilih yang mana 5 Oh itu. iya ya, benar-benar. Jadi kita bisa setting sendiri 1, follow yang lain 3 atau 4 gitu ya. Iya, ini luar biasa sekali. Oke, ada Pak Garwin dari Jakarta, silakan. Open mic, boleh di unmute. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Garwin. Bertanya ataupun koreksi tentang memasuki trigger. Saya sering perhatikan ya, kalau memasuki trigger, misalnya kita atur price down-nya 2%, terus multiple-nya 1,5,
terus callback-nya 0,3%. Jadi saya sering lihat dia nggak callback dan langsung ambil posisi masuk trigger, nggak callback 0,3% dulu. Apakah itu benar atau apakah saya memperhatikan? Saya selalu perhatikan begitu. Itu pertanyaan saya. Kalau callback 0,3% itu sangat tipis sekali Bapak ya. Jadi gerak naik dikit aja udah ter-OP dia. Mungkin kalau mau di tes trigger callback-nya, mungkin callback-nya digedein. Saya juga kemarin ada tes, saya buat satu custom robot sendiri, di mana saya setting trigger callback-nya itu 10%. Nah, dan ternyata selama 3 hari tidak ada ter-OP trigger kedua dan ketiga, karena callback saya jauh. Nah, berarti trigger callback-nya bekerja, Pak. Ya, jadi Bapak boleh coba tes jarak trigger callback-nya dibesarin, Pak. Kalau udah dibesarin tetap terjadi callback, berarti ada bug, Pak. Nah, saya udah cek tidak terjadi hal itu. Nanti Bapak boleh cek ulang, ya, Pak ya. Kalau memang ada terjadi, Bapak boleh chat ke CS Telegram, di mana jam 8 sampai jam 8 malam itu kita sediakan dari komunitas BTS Indonesia ya, tim support untuk membantu teman-teman ketika ada kendala teknis. Ya, demikian Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ya, kayaknya ada yang bertanya lagi nih. Dari Pak Profit Pamin lagi, izin bertanya untuk legalitas asal perusahaan dari US dan kantor resmi di mana ya? Ya, Pak Paul, silakan boleh bantu dijawab. Oh iya, oh sorry saya lagi chat tadi. Tadi pertanyaannya apa ya, boleh diulang? Sorry saya tadi lagi balas chat. Ya, ini dari Pak Profit Pamili, izin bertanya untuk legalitas asal perusahaan dari US dan kantor resmi di mana ya? Legalitas perusahaan mungkin boleh minta ke pengundang ya. Sebenarnya kita udah pernah sharing legalitas perusahaannya itu dari US, dari legalitasnya juga ada dalam bentuk PDF, itu mungkin boleh diminta sama pengundangnya. Itu semuanya harusnya megang masing-masing sekarang. Dan kalau kantor resminya juga di sana, di Amerika juga ya. Kantornya ada di sana. Mungkin suatu saat kita akan pergi bareng-bareng ya. Ya Pak Johan ya. Kita akan pergi bareng-bareng ke sana. Nanti capai best 7 kita berangkat. Oke, saya ingin tambahkan biar teman-teman ini karena sudah waktunya mepet ya. Saya pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang mantap ya. Untuk kita klik follow master thread, apakah kita ikut settingan? Berarti apakah nampak settingan di bot tersebut? Bot kita. Tidak ya, harusnya tidak nampak ya, betul ya? Tidak nampak. Nggak nampak. Jadi kalau menjaga kita follow, menjaga privacy ya. Jadi Pak Ivi tidak akan nampak. Untuk Pak Januar, tolong jangan share kode referral, Pak. Kalau mau share di luar, Pak, jangan di sini, Pak. Kasihan penggunanya. Kita perhatikan kode etik lah. Ini teman-teman kita semua masih banyak di luar, ada 260 juta, untuk milenial itu ada 70 juta, Pak. Jangan takut, dia semua pasti akan booming. Kalau yang bagus, barang bagus, kita kalau takut. Nanti mereka yang akan cari kita, kita share profit aja, sharing follow master, semua akan merapat kok, tenang aja. Gitu. Kalau robot lagi open. Ada Pak Edi, silakan. Oh iya, Pak Edi raise hand-nya. Oke, silakan. Bapak unmute sendiri, Pak. Ya, oke, silakan Pak Edi, sama. Pak Edi, selamat malam. Dari mana Pak Edi? Malam dari Medan. Dari Medan, luar biasa. Mau tanya soal grid ya. Mau tanya soal silakan, grid. Jadi istilahnya berarti kalau kita mau ada grid, dana cadangannya itu sudah harus disediakan dari awal. Contoh misalnya di averaging-nya itu di $250. Berarti saya juga sudah harus sediakan $250 tambahan untuk gridnya, atau nanti baru disediakan. Karena kalau disediakan dari awal kan berarti dananya nganggur. Kalau nggak terbuka semua kan berarti dana $250-nya nggak terpakai seperti itu. Kira-kira gimana itu? Ya, saya jawab ya Pak ya. Jadi masalah ini adalah soal strategi Pak, ya strategi settingan. Misalnya Anda mau setting di pemain averaging atau wholesale tersebut mau berapa persen yang Bapak anggarkan.
yang di grid berapa persen. Makanya tadi dijelaskan oleh Pak Paul ada pemain penyerang dan pemain cadangan. Nah, dana yang Bapak anggarkan untuk trading di robot tersebut, ya sekian persen Bapak mau anggarkan di wholesale tadi sebagai penyerang, berapa persen Bapak mau anggarkan di grid. Nah, ini diplanningkan sejak awal. Misalnya Bapak tidak lebih prefer ke pemain penyerang, ya gridnya Bapak kurangin juga nggak apa-apa. Ya, misalnya Bapak mau 50-50 juga bisa. 50% Bapak settingan di averaging, ya 50%-nya Anda misalnya dengan modal 500, ya open posisi misalnya 600 lah, dengan lebih enak hitung 600 persebaya 20, artinya 600 dibagi 20 dapatnya 30 untuk multiple, ya untuk grid sendiri satu grid itu satu multiple, artinya dengan 30 multiple Anda bebas mau anggarkan ke gridnya berapa, mau anggarkan ke averagingnya berapa, ya misalnya Anda anggarkan 50-50, 15 Anda masukkan ke averaging dengan first buy 1 berarti sisa 14. Sisa 14 Anda bisa setting di trigger pertama 2, trigger kedua sekian, trigger ketiga sekian gitu sampai total 15 dengan first buy-nya. Ya, kemudian sisa 15 Anda bisa setting di grid. Di grid misalnya setiap price down turun 1% dari harga trigger terakhir yang Bapak beli, ya dia akan OP. Turun 1% OP. Turun 1% OP, turun 1% OP. Sampai berarti Bapak jaga kalau 15, berarti Bapak jaga penurunan 15%. Nah, ketika masuk di grid, yang averaging kan floating. Nah, yang grid ini setiap hari take profit, Pak. Karena selisih 1% itu kan pergerakannya setiap hari ada, Pak. Jadi, dengan adanya averaging dan grid yang dipadukan bersamaan, ya, ketika terjadi floating masih dapat take profit setiap hari untuk robot. Nah, untuk strategi Bapak boleh majukan 80% untuk averaging, 20% grid, itu silakan tergantung strategi masing-masing lagi. Bapak lebih prefer, lebih suka take profitnya lebih banyak setiap hari. Ya Bapak majukan 10% aja atau 20% aja di averaging, 80%-nya Bapak susun di grid. Nah, ini strategi masing-masing lagi. Untuk hasil yang lebih besar saya juga belum tahu, Pak. Apakah grid yang dianggarkan lebih besar itu hasilnya lebih besar atau yang averaging. Nanti kita masing-masing sama-sama mencoba. Nah, untungnya di sini kita diberi kesempatan 5 kali settingan, Pak. Makanya kita hanya bayar 120, kita boleh setting 5 settingan. Jadi kita boleh tes, Pak, mana settingan yang paling mantap, paling pas. Ketika settingan itu dari 5 yang kita setting atau kita join 2 titik, kita punya 10 settingan, profitnya yang paling besar dengan settingan tersebut dan tradingnya sudah 30 hari, silakan ajukan menjadi master copy trading. Nah, ini kesempatan lagi buat kita untuk mendulang keuntungan. Begitu, Pak. Oke, mungkin saya boleh tambahin untuk Pak Edi, itu kalau misalnya $250 pakai settingan default, Anda tidak perlu pusing lagi, nanti akan langsung disettingkan grid sama BTS Pro pusatnya. Jadi kalau untuk yang pakai default, alokasi dananya udah ada, nggak perlu nambah. Iya, benar sekali. Kecuali custom kita atur sendiri. Oke. Jadi mungkin gini, saya ingin tambahkan bahasa pasar, mungkin pertanyaannya begini. Kalau saya di awal setting $1.000 dan sudah mentok di averaging, baru saya tambahkan 1.000 lagi untuk grid, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, itu mungkin. Jadi dia kan nggak mau dananya nganggur ya. Jadi 1.000-nya itu bisa untuk averaging aja dulu, nggak usah setting grid gitu kan. Pada saat terjadi dump, baru kita tambahkan strategi grid di sana. Ya kan, cuma ya mesti tambah modal kan gitu, karena averagingnya sudah habis, betul ya? Betul gitu ya, Pak Paul sama Pak Johan ya? Benar. Ya, teman-teman kan nggak mau, kalau misalnya awal sudah terbagi 50-50 misalnya, kan sudah tertahan dananya, dia maunya full dulu. Ya, Nah, dia gitu nganggur kan? ya. Ya. Nggak mau dibiarin nganggur. Betul. Benar. Jadi ini ada siapa? Pak Iwan ya? Pak Iwan. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam. Mau tanya nih, ini hari ini kan ada keluar itu master kopi ya. Ya. Nah, jadi kita sebelumnya kan pakai custom. Jadi kita mau pakai ke kopi master dengan modal awal, pas masih ada floating, di settingan kita harus pause atau stop ya? Ya, jadi kalau misalnya kita masih ada posisi floatingan,
ya. Pertama ada dua cara ya. Yang pertama kita klik pause. Setelah klik pause, kita tunggu robot itu melakukan averaging sampai averaging itu selesai dan take profit, baru kita bisa follow. Karena dana kita sudah dianggarkan untuk robot yang kita pause tadi. Nah, ini robot kita itu ada money management. Jadi sejak awal kalau sudah diikat, sudah dianggarkan, ya pasti dia akan menyelesaikan sampai selesai. Nah, tapi ada cara kedua. Cara kedua adalah kita bisa pause, kemudian kita manual sell. Artinya kita jual cut loss, ya, posisi yang berjalan. Kemudian kita klik follow untuk mengikuti master yang baru kita ikuti, betul. Nah. Oke. Jadi kalau floatingannya cuma $1-2, ya biasanya floatingnya nggak besar ya. Ya di cut loss aja, ikut yang baru. Kalau tidak mau ya bisa tambah dana baru, juga bisa ikut follow lagi. Oke. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Henry. Pak Henry ya, Pak Henry silakan. Iya. Pak Henry, ya, selamat malam semuanya, Pak Johan. Ya, Terima kasih pertemuannya malam hari ini, sangat bermanfaat ya, sangat informatif. Nah, boleh dibantu open kamera, Pak? Oh, sorry Pak, ini saya pakai baju nggak singlet nggak enak Pak. Minta maaf nih. Jadi pertanyaan pertama gini Pak Johan. Jadi ini kan untuk level pertama kita ya, alias frontline kita ini kan nggak ada limit ya Pak ya. Bisa 10, bisa 20, begitu ya. Tidak harus 3 kan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sistem yang memilih secara otomatis 3 mana yang yang berperan untuk menaikkan kita menjadi B2, misalnya saya masih B1. Sistem yang milihkan kita ya. Misalnya saya punya 10 frontline. Ya, kan betul Pak, betul. Jadi dari 10 kaki Bapak ya, itu mana kaki yang terkuat itu nanti otomatis akan langsung naik posisi Pak. Oke. Jadi misalnya naik B2 cukup 3 kaki punya masing-masing 3, otomatis naik B2. Sistem akan membaca gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Oke, begitu saja Pak ya. Satu lagi untuk silakan. Yang untuk promo ya, yang emas itu harus, kalau apa saya mungkin salah informasi ya, dapat salah informasi, itu harus 6 frontline atau cukup 3 tapi berkembang 3 di bawahnya? Harus 6 frontline ya, dan harus naik ke posisi B2. Oke. Jadi dari B1 naik B2 dan harus 6 frontline. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Robi, Pak Johan. Oke, terima kasih. Silakan Pak DB Vicky ya. Dibuka dulu Pak, itunya Pak. Oke. Dengar? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Mau tanya tadi itu menarik ya, bahwa kita itu lebih baik membuka akun lain untuk menjadi kaki kita minimal 3 itu kan. Nah, itu harus bisa nggak pakai email yang sama atau harus berbeda email? Oh ya, kalau untuk buka akun ya, ini saya ingin kasih tahu ke teman-teman. Buka akun itu yang penting emailnya berbeda. Jadi kalau saya sarankan mau tetap bikin Gmail aja, karena di kripto itu hanya membaca email gitu ya. Jadi nomor telepon sama atau itu nggak berpengaruh. Jadi emailnya saja Pak. Ya, jadi bikin email kalau mau cepat ya di Gmail gitu ya, langsung saya rasa 5 menit juga bisa gitu kan. Oh ya, itu Pak. Untuk naik ke B2 itu yang 3 kaki itu harus gimana tadi? 3 kaki harus masing-masing punya 3 downline Pak. 3 harus punya 3 downline. 3, tapi itu nggak usah sejajar, maksudnya nggak usah perfect. Itu satu maksudnya tusuk sate itu nggak apa-apa. Yang penting ya di 3 line itu beda. Jadi kita memiliki 3 kaki. Ya. Nah, 3 kaki ini juga harus memiliki minimalnya berapa tadi, 2 apa 3? Ya, 3. Jadi totalnya 12 Pak. 12 ya. Betul. Nah, tapi kalau hanya 1 kaki yang aktif atau 2 kaki yang aktif gimana? Nggak bisa Pak. Jadi minimalnya harus 3 gitu. Harus 3 line dengan masing-masing 3 line itu punya 3 downline gitu. Oh ya. Oke.
Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Jonathan Sarah. Nah, ini Pak Paul ada pertanyaan. Pak Paul ini luar biasa. Pak Paul masih ada di sana, di sini? Pak Atau Jonathan Pak Sarah Johan? mungkin boleh di open kamera dulu ya, baru kita open mic. Pak Johan ini ada yang bertanya. Kalau tidak main averaging, hanya main grid saja, apakah bisa? Main grid saja. Oke, jadi Anda tinggal men-setting aja trigger bisa, Anda Pak. satu. Jadi triggernya satu, jadi Anda cuma open first buy, kemudian dia melakukan open trigger, setelah itu langsung grid dia. Ya, betul ya Pak Paul, ada tambahan? Pada dasarnya averaging itu wajib digunakan di sini, ya sangat harus digunakan. Cuma kita bisa setting satu aja, jadi kita cuma ada first buy sama open trigger limitnya satu, sisanya kita grid. Oke. Ya, tapi ini senjatanya Pak Johan juga bagus. Karena Anda yang mau bermain scalping, jadi dia tidak mau bermain averaging. Sebenarnya pertanyaannya ke situ, betul ya? Saya tukang terjemahkan deh. Jadi kenapa saya sebut 2-in-1 ini strategi yang mantap dan luar biasa gitu ya. Kalau cuman grid ini kurang mantap. Kenapa? Kalau grid ini kita sebagai trader kita paham, grid ini selalu kita mesti menyeting ya harga yang berjalan tertinggi. Kalau kita tidak mengikuti harga tertinggi, kita akan berhenti OP. Jadi misalnya harga BTC 900 juta, grid kita di 890 juta itu nggak akan ter-OP. Ya, dia mesti mengikuti di atas harga berjalan. Makanya dengan ada 2-in-1 ini ya sebagai penyerang di depan, gridnya itu di belakang. Jadi harga kita tidak perlu terjadi floating di grid menyundul harga tertinggi tersebut terus-terusan. Nah, ini yang bagus gitu. Jadi udah dikawal sama averaging di depan. Kemudian kalau averaging ini sudah gagal untuk mencetak gol istilahnya, ya sudah break gitu ya, melebihi harga penjagaan daripada penyerang ini, baru averagingnya bekerja, gridnya bekerja gitu. Jadi gridnya tidak di depan karena grid ini kelemahannya adalah menyundul harga tertinggi terus. Kalau dia tidak mengikuti harga tertinggi maka dia tidak ter-OP gitu maksudnya. Makanya ini canggih sekali, luar biasa. Ini ide yang sangat brilian menurut saya gitu. Oke, silakan. Ada Pak Jonathan mau bertanya ini. Silakan di-unmute, Pak. Jonathan Sarah, ya. Halo, selamat malam Pak Jonathan Sarah. Halo. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak, apa kabar? Ya, kabar baik. Oh, mantap nih. Ini trader hebat ini. Enggak. Enggak kok. Ya, oke, sebelumnya selamat buat tim BTS ya. Pasti dengan strategi tradingnya yang luar biasa, strategi pemasaran, strategi bisnis yang saya kira ini sangat luar biasa, mantap lah ya. Tapi memang saya, kalau saya sendiri pribadi, saya memang baru nyimak, ini kan baru nyimak. Jadi kalau tanya apa, saya masih belum terlalu paham lah, masih belajar, masih nyimak dulu. Tapi yang jelas saya yakin teman-teman semua ini sudah berani melaunching sesuatu. Terus followernya ini masih baru tapi sudah jumlahnya banyak. Pasti ini bisnisnya bisnis yang luar biasa. Itu aja sih yang kesimpulan saya. Intinya siap kita support lah di RTI, kita ramaikan, kita viralkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jonathan. Oke, sukses semua buat RTI the best. Ya. Jadi luar biasa. Luar biasa sekali ya. Karena bisnis ini bukan money game yang beredar di luaran sana gitu kan. Karena kita tahu dana tidak setor ke pihak BTS itu. Nah, jadi layak untuk kita edukasi masyarakat bahwa kita harus pintar memilih bisnis-bisnis robot trading, mana yang real, mana yang nggak real gitu. Karena kebanyakan di luar sana uangnya setor ke perusahaan, walaupun dia ada kantor di Indonesia, di kota ini, kota itu, ya mau ditutup ya tutup saja gitu kan. Karena uangnya ya ke mereka, kita nggak ada akses atas uang kita sendiri. Kalau ini
uangnya di Binance, di wallet kita masing-masing. Binance itu exchange terbesar di dunia saat ini gitu. Jadi Dan ingin saya Oke, mantap Pak Johan. Saya ingin tambahan sedikit lagi bahwa bisnis ini tidak bertabrakan ya teman-teman. Ya, jadi tidak bertabrakan dengan bisnis apapun. Jadi bisa kolaborasi. Makanya banyak teman-teman dari dunia forex sudah merapat ke sini. Terima kasih dukungannya semua dari Pak Jonathan, ada dari Pak Maman dan semuanya. Ya, luar biasa. 200.000 atau TRTI. Ya, luar biasa. Oke, lanjut Pak Andi Wijaya. Andi Wijaya, ya di unmute Pak, silakan. Dibuka Pak itunya, dibuka dulu. Klik unmute, ada tombol sebelah kiri bawah. Sorry. Ini background-nya habis dipakai anak jadi ada ngaco ini. Oke. Ya. Ini saya barusan tadi nyobain yang sistem grid ya. Udah dipasang terus mau di cancel semua malah error ya. Error tanda pagar 2 ya. Itu kita kurang mengerti juga apa yang terjadi dengan punya Bapak. Mungkin nanti boleh di screenshot ya, kirim ke CS Telegram Pak. Soalnya mungkin biasanya ada kendala di settingan Bapak sendiri. Jadi ada miss dari settingan gitu. Atau mungkin ada posisi bot yang lagi berjalan yang masih menggunakan dana yang dianggarkan jadi tidak bisa disetting begitu saja gitu. Karena robot ini ada fitur money management di mana ketika kita sudah mengaktifkan bot itu dana sudah dianggarkan sejak awal, jadi kita nggak bisa sembarangan mengubah kalau masih ada posisi berjalan. Kecuali kita ada manual sell dan segala macam. Boleh ditanyakan ke chat Telegram, dia akan dibantu Pak. Ya. Ya oke deh. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak John Stefan sama Martin Jab. Ya Bapak Martin Jab duluan, silakan Pak. Ya. Boleh Selamat malam dulu. Pak Martin Jab. Unmute dulu Pak. Ya. Ada tombol unmute di sebelah kiri bawah. Oke. Selamat malam para senior. Wow. Malam semuanya. Ini yang senior Bapak Martin kayaknya. Saya masih awam nih. Ada beberapa yang mungkin ini sih pemikiran saya aja ya. Saya nggak tahu apakah sistem BTS ini mumpuni apa enggak. Jadi begini, ini kan 2-in-1. Nah, apakah memungkinkan kita bikin 25% dari dana kita bikin averaging, 25% lagi kita bikin grid, lalu 25% kita bikin averaging lagi, lalu 25% lagi bikin grid lagi. Bisa nggak dalam satu itu? Itu belum bisa Pak, tapi ada strategi begitu lain lagi Pak. Jadi kalau sekarang yang bisa itu kan hanya dua di mana averaging dan grid gitu ya. Setelah averaging dan grid di setting, kalau misalnya terjadi floating, mungkin strategi Bapak selanjutnya adalah tinggal men-setting robot baru yang averaging dan grid lagi Pak. Bapak susul di bawahnya. Nah, ini mungkin tetapi dengan bot yang baru maksudnya. Iya, dengan bot yang baru. Tidak jadi bisa dalam satu bot itu ya? Tidak bisa. Oke. Thank you. Thank you Pak. Ya. Ini bagus ini supaya mencegah money managementnya bagus ya. Ini banyak ya inilah makanya semua sharing ya. Iya, robot BTS bisa sampai 5 kan. Jadi kita nggak usah bayar 120 lagi gitu loh. Bisa sampai jadi misalnya tembak 25% dulu, pakai grid lagi. Kalau dia turun lagi ya udah all in lagi. Gintodak aja langsung jangan di robot lagi. Karena itu turun, kita bayangkan ya kalau grid averaging kan 10 layer, grid 20 layer kan. Kalau itu sudah tembus berarti udah turun minimal udah berapa puluh persen itu, ya kan? Itu udah siap-siap serok kita. Tetapi rasanya kalau kondisi sekarang ini lagi hot ya crypto ya, rasanya tidak akan sampai begitu ya Pak Johan ya. Tapi jadi tahu lah. dari BTS sendiri dia sudah memberikan kita fitur-fitur yang membantu kita gitu ya, membantu kita. Walaupun market crash, kita ada kesempatan lagi edit satu robot baru baru untuk take profit terus. Gitu. Iya, luar biasa. Nah, karena Oke, ini ada Pak John Stephen. Silakan, Pak John Stephen. Iya, di mana boleh dibuka kameranya biar kelihatan. Boleh. Ya, oke.
Selamat malam Pak John, dari mana Selamat asal? malam. Ya, jadi mau tanya lebih ke ini sih kayak marketing plan-nya. Oke, Pak Robi Mau silakan. tanya silakan. Mau tanya yang apa? Kalau jadi B2 ya? Iya. Itu kan kita harus punya tiga anak tuh. Betul. Terus kalau mau apa 3 anak itu harus masing-masing punya 3 anak lagi kan ya? Betul. Ya, betul, Pak. Betul. Halo? Ya, betul, Pak. Jadi kita harus punya 3 frontline dan masing-masing 3 frontline itu harus punya masing-masing 3 anak. Jadi totalnya 12. Misalnya kalau cuma ada 2 anak nih yang berhasil bikin 3 anak, tapi yang satu lagi nih yang satu lagi nih misalnya nggak aktif nih, misalnya dia pasif. Tapi yang bawahnya si 2 anak ini dia itu bikin lagi tuh 3. Satu aja dia bikin 1. Itu bisa atau bisa? Nggak bisa, Pak. Harus direct berarti ya? Iya, harus direct ya. Harus direct ya? Oke, kalau gitu. Iya. Makanya kita sarankan direct Anda jangan hanya 3. Kalau bisa minimal 4 lah. Jadi kalau ada 3 yang jalan, yang 1 kurang aktif masih bisa bantu untuk naik. Pak Robi, mungkin dia bertanya tentang opsional begini Pak Robi. Jadi dia direct 3, ya, 2-nya ini berhasil metrik 3, direct 3 lagi. Yang 1 ini ya cuman direct 1, tapi di 1 ini dia di bawahnya dapat 2. Nah, ini qualified ya, ini bisa naik. Mungkin begitu yang ditanyakan ya. Jadi begitu Pak ya pertanyaannya. Jadi dia ada 3 nih ya. 2 ini berhasil direct 3. Nah, yang 1 ini hanya direct 1, tapi yang 1 ini direct 1, yang 1 ini directnya 2 lagi. Nah, ini bisa. Di bawahnya? Iya. Ya, kalau pokoknya simpelnya gini, 3 kaki berbeda itu masing-masing punya 3 gitu. Nah, 3-3-3-nya nggak usah sempurna. Mau tusuk sate, mau terserah gitu. Bisa, Pak. Gitu. Oke, silakan lanjut ke yang berikutnya. Pak Edi mau bertanya lagi tuh. Sebelumnya bacakan ini. Kalau mau follow master harus pakai modal baru dan nanti open posisi baru ya. Yang lama yang lagi floating tidak ikut follow master ya. Ini udah dijawab tadi Pak Robi. Oh, udah jauh ya, oke. Oh, Pak Edi ya mau tanya lagi ya? Ya, silakan Pak Edi. Ya, saya mau perjelas lagi yang grid itu tadi. Itu kan berarti misalnya tadi yang seperti disarankan Pak Robi, mungkin kita nggak usah setting dulu gridnya, nanti setelah floating baru kita setting grid, kan seperti itu. Tapi permasalahannya kan gini, di satu bot mungkin kita ada misalnya 4 pair, berarti modalnya kan 1.000, seperti itu. Berarti gridnya itu kan dia nggak mengenal 1 pair aja yang lagi floating. Berarti modal di gridnya itu juga harus dibuat 4.000 dong, padahal yang floating itu mungkin cuma 1 yang udah teropen posisi semuanya, seperti itu. Berarti kita harus sedia dana USDT-nya 1.000 juga dong. Apakah seperti itu? Ya kalau kita mau ubah settingan memang harus seperti itu Pak. Tapi kalau kita sejak awal kita setting dari awal kita mau anggarkan 80% untuk averaging juga boleh, 20% untuk grid, atau tidak mau pakai grid ya Anda setting 95% untuk averaging, 5% untuk averaging grid juga nggak masalah. Jadi ini kembali lagi ke strategi kita masing-masing gitu. Sorry Pak Edi, saya coba memahami. Kayaknya pertanyaannya adalah Bapak punya 4 pair. Saya punya pair, 1 bot. 1 bot. Dan di dalamnya ada 4 pair. Ya. Oke. 1 yang floating. Yang floating semua, buka. 3 yang enggak kan? Ya. Tapi kan kita waktu setting gridnya itu kan robot untuk 1 bot itu semua. Berarti harus dengan untuk 4 pair ini dong semuanya, walaupun semuanya belum terbuka. Di sana kelemahannya menurut saya. Iya. Betul. Benar kan? Jadi betul, Pak. Karena grid ini tujuannya dianggarkan dananya ya, itu untuk menjaga ketika terjadi market crash. Nah, ini fungsi dari para grid sebenarnya. Jadi robot ini sebenarnya membantu kita ya. Kalau di luaran sana ya terjadi crash ya sudah floating aja, mau floating 2 minggu sebulan ya nggak profit. Dengan adanya anggaran dari awal ya dianggarkan untuk grid ini, ketika terjadi crash 20% atau misalnya kita jaga averagingnya 10%,
terjadi penurunan lebih dari 10%, average grid-nya sudah bekerja. Nah, grid-nya bisa memberikan kita profit setiap hari sambil menunggu harga kembali naik ke yang averaging tersebut. Ya. Nah, ini fungsi dari para grid. Saya ingin sedikit tambahan ke Pak Edi. Kayaknya tidak usah begitu, Pak. Pertama, grid akan terpakai biasanya tidak mungkin satu aja. Karena biasanya kalau sudah terjadi dump, biasanya akan terjadi dump semua. Nah, kalau misalnya ada satu yang gantung, 3 tidak, kita bisa rubah, Pak. PR-nya rubah dulu. Bisa mau selamatkan yang satu itu ya. Kita bisa rubah PR-nya jadi satu, Pak. Edit custom kita punya settingan, Pak. Setelah itu kita bisa ubah trigger limitnya atau kita tambah grid, Pak. Betul ya Pak Johan ya? Cara begitu juga kan? Ya. Kalau misalnya ada 4 pair, 1 pair yang sudah habis 2,5, yang 3 ini lolos. Ya kita bisa aja kalau mau selamatkan ini, yang 3 ini kita rubah dulu. Jadi tinggal 1 pair, jadi dana kita jadi tetap 1.000, Pak. Nah, baru kita rubah trigger limit atau kita tambahkan grid gitu. Jadi kita masih punya dana, Pak. Jadi sebenarnya kita bisa otak-atik di sini. Ya, bisa. Jadi berarti kalau yang lagi gantung itu, 3 yang gantung itu, kalau misalnya kita ubah jadi pair, yang terjadi dengan dari 4 pair kita rubah jadi 1 pair contohnya. Betul. Jadi 3 yang lagi gantung, tapi kan dia mungkin baru multiple 2 kali lah contohnya. Berarti kan masih floating loss juga. Nah itu yang terjadi dengan 3 itu bagaimana ya? Manual sell gitu maksudnya atau gimana? Iya, betul. Ya, berarti harus manual sell. Sama aja tetap aja. Ya, kan kalau misalnya 3 gantungnya nggak besar, kan kita bisa tunggu dulu, kita bisa pause dulu. Setelah itu kita tunggu TP dulu, Pak. Udah hijau dulu, baru manual sell. Setelah itu kita ganti itu jadi 1, Pak. Sebenarnya ini semua bisa otak-atik, Pak. Berarti kan kalau kita post kan otomatis robotnya sebenarnya masih jalan, cuman dia nggak beli baru. Betul, ya? Itu maksud saya, Pak. Dia nggak beli baru, cuman dia selesaikan yang bisa lama. diselesaikan nanti setelah profit, baru nanti dia tutup lagi kan seperti itu kan? Yang betul, terjadi, kan? Betul. Cuman itu ya. Dia tetap melakukan averaging, Pak, kalau post, Pak. Gimana? Ya, kalau post tetap melakukan averaging. Kalau post tetap melanjutkan averaging. Ya, post tetap melakukan averaging. Ya, cuman nggak buka baru gitu aja. Nggak buka baru, ya, nggak buka baru. Ya. First buy tidak lakukan lagi. Ya. Ya, oke. Itu aja. Paham. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke, thank you. Ya. Kalau kita tidak sekali ya, banyak yang bertanya. Pertanyaannya. Padahal waktu kita sudah over nih. Antusias sekali ya. Silakan. Mungkin kita akan buat sesi training di hari Kamis bagaimana ya, training mengenai pola-pola settingan 2-in-1 ini ya. Jadi apa fungsinya? Nah, bagaimana menganggarkan anggaran kita untuk dual strategi ini di averaging kita mau anggarkan berapa persen, di grid kita mau anggarkan berapa persen dan penjagaannya itu kita bisa jaga sampai drop price berapa persen. Nah, profitnya kira-kira seperti apa gitu nanti kita akan adakan di profit training system, rencana mungkin hari Kamis ya. Kemudian tentang master copy trading, bagaimana men-setting robot dan mengaktifkan master copy trading yang sudah dijelaskan oleh Pak Paul tadi, mungkin akan kita pertegas di profit training system. Sekalian mungkin tadi saya juga baca ada yang minta bagaimana cara menduplikasi atau menjalankan bisnis BTS supaya lebih cepat berkembang. Nah, nanti kita ikut profit training system lah. Nanti akan ditanya. Ya. Oke, ini terakhir ya. Silakan Pak Hendy. Bro, ada pertanyaan begini. Kalau misalnya di nanti kita sudah ada tambah exchanger, sedangkan masternya itu kan open posisi kan di Binance. Nah, nanti followernya itu kalau dari Huobi atau Coinbase itu kan pastinya setiap market itu ada selisih daripada harganya tuh. Itu nanti akan mempengaruhi nggak ya? Nggak masalah, Pak, karena tidak follow open posisi. Ya, follow-nya adalah settingan, Pak. Jadi tidak akan berpengaruh. Siap, thank you. Kita sama-sama tunggu supaya cepat launching exchanger lainnya. Ya, Pak Johan silakan mungkin penutup supaya teman-teman lebih semangat. Ya, ini luar biasa sekali pada malam hari ini semuanya sangat berantusias ya.
Jadi mungkin Zoom meeting malam ini tidak dapat mengcover semua pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ya, next hari Rabu kita ada Zoom meeting lagi. Hari Kamis kita usahakan melakukan profit training system. Nanti diajarin semua mengenai fitur baru ini, bagaimana cara setting yang benar, apa keuntungannya, bagaimana konsekuensi terjadi floating di market dump segala macam, itu strateginya seperti apa, mungkin kita akan ajarkan di sana. Nah, jadi pesan saya yang terakhir ya, jadi kalau kita bergabung di bisnis ini ya, kita harus konsen, kita harus fokus apa yang akan kita kerjakan, maka kita pasti akan berhasil. Ya, selamat malam semuanya, sampai jumpa di next Zoom meeting selanjutnya. Terima kasih, jika ada salah kata saya minta maaf, saya undur diri. Terima kasih.